Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pejabat dosen makasih besarkan ucapkan diri terhadap Pejabat Migrasi nama Ahmad Amadi NRT 22.538.1.1 Prodi Kepolisian A. Sini izin saya menjelaskan tentang feminisme hukum. Nah, di sini kita membahas nih apa sih yang dimaksud dengan feminisme hukum itu dan bagaimana sih ini yang menjadi sesuatu hal yang selalu beririsan dengan fenomena-fenomena sekarang. Nah, mungkin kita sering dengar tentang feminisme sebagai gerakan sosial, tapi dalam dunia hukum, feminis selain teori adalah metode kritis untuk melihat bagaimana hukum seringkali tidak netral gender. Hukum cenderung dibuat dari perspektif maskulin yang mengabaikan pengalaman hidup perempuan. Ketika kita berbicara tentang mobilitas global seperti migrasi lintas negara, pengungsi, hingga pekerja migran, isu ketidakadilan ini menjadi semakin kompleks. Nah, apa itu feminis hukum? Feminis hukum bukan sekedar menuntut kesamaan hak, tapi membongkar sudut hukum itu sendiri. Ada 3 pendekatan utama secara penegakan. Yang pertama liberal, yang kedua radikal, yang ketiga interseksional. Liberal menuntut kesetaraan akses di bawah hukum yang ada. Radikal melihat bahwa hukum adalah alat patriarki untuk mendominasi perempuan. Interseksional, poin ini yang paling relevan dengan mobilitas global, di mana feminisme hukum melihat bahwa penindasan tidak hanya soal gender, tapi juga soal ras, kelas ekonomi, dan status kewarganegaraan. Dalam mobilitas global, seorang perempuan migran di negara berkembang tidak hanya menghadapi diskriminasi karena dia perempuan, tetapi juga karena status ekonominya dan asal negaranya. Kaitannya dengan mobilitas global. Yang pertama, feminisasi migrasi. Saat ini jumlah perempuan yang bermigrasi secara mandiri untuk bekerja meningkat pesat. Namun hukum internasional seringkali gagal melindungi mereka. Banyak perempuan terjebak dalam sektor domestik atau ART yang sering dianggap sebagai ranah privat di mana hukum negara sulit menjangkau. Kemudian kerentanan hukum. Hukum migrasi seringkali bersifat restriktif. Misalnya, kebijakan visa yang mengikat pekerja pada satu majikan meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan seksual. Feminisme hukum mengkritik ini sebagai bentuk kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara. Lalu status kewarganegaraan. Bagi pengungsi perempuan, mobilitas global seringkali berarti kehilangan hak atas tubuh mereka sendiri. Hukum suaka terkadang tidak mengakui kekerasan domestik atau pemerkosaan sebagai alasan persekusi untuk mendapatkan status pengungsi. Tantangan dan solusi hukum ini. Yang pertama itu solusinya pertama adalah responsif gender, yang mana kita mengakui bahwa pengalaman migrasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang kedua, transnasional. Kerjasama antar negara harus menjamin hak asasi pekerja migran tanpa memandang status dokumen mereka. Yang ketiga, penghapusan dikotomi publik privat. Kekerasan di dalam rumah tangga bagi pekerja migran domestik harus dianggap sebagai pelanggaran hukum publik yang harus serius, bukan sekedar urusan majikan. Baik, sebagai kesimpulan, mobilitas global adalah ujian bagi kalian hukum. Itu mengingatkan kita bahwa selama hukum hanya melihat subjeknya sebagai fitur abstrak tanpa mempertimbangkan identitas gender dan kerangka sosial, maka keadilan inklusif tidak akan pernah dicapai. Mari kita lebih kritis melihat kebijakan migrasi dan perlindungan hukum di negara kita. Jangan lupa untuk terus berdiskusi dalam topik yang akan saya bahas di kemudian harinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.